Saya mahasiswa Tadris Bahasa Indonesia dari UINESYA Wasil Kediri. Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang materi surat dinas dan surat pribadi yang menarik dan penting untuk dipahami. Jadi simak videonya sampai selesai ya. Nah, di video kali ini saya harap kalian bisa memahami perbedaan antara surat dinas dan surat pribadi dengan baik. Nah, setelah pembelajaran ini juga, saya juga harap kalian dapat menyebutkan ciri-ciri surat dinas dan surat pribadi. Baik, langsung saja. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian surat dinas. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga, pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas bersifat resmi. Selanjutnya kita ke struktur surat dinas. Yang pertama ada kop surat. Kop atau kepala surat dinas terletak di bagian paling atas. Kepala surat akan memuat nama instansi, logo instansi, alamat, nomor telepon, dan email. Yang kedua ada nomor surat. Nomor surat berhubungan dengan nomor surat instansi yang berkaitan. Biasanya dalam nomor surat terdapat kode, angka, serta lampiran tahun saat surat itu dibuat. Yang ketiga, tempat dan tanggal surat. Kemudian surat dinas juga memuat tempat dan tanggal surat dibuat. Contohnya Jakarta 6 Maret 2024. Yang keempat adalah lampiran. Lampiran adalah komponen dalam surat yang berfungsi untuk mencantumkan dokumen lain yang disertakan. Misalnya lampiran berkas atau foto. Contoh penulisannya lampiran -2 2 lembar, lampiran -2 3 lembar. Yang kelima, perihal. Perihal ada surat pernyataan tentang masalah yang ingin disampaikan dalam surat dinas. Contohnya hal undangan. Yang keenam adalah alamat surat, itu nama dan alamat lengkap penerima surat. Contohnya penulisannya sebagai berikut. Yang terempat Ibu Hani, Amalia, Jalan Puskesmas, dan sebagainya. Yang ketujuh salam membuka, yaitu sapaan hormat membuka, misalnya dengan hormat. Yang kedelapan ada isi atau pesan utama, rincian atau tujuan lengkap dari surat tersebut. Yang kesembilan salah penutup, yaitu ungkapan penutup sopan. Yang kesepuluh ada nama dan tanda tangan. Nah, selanjutnya kita ke ciri-ciri surat dinas. Yang pertama terdapat kop surat atau kepala surat. Terus yang kedua terdapat nomor surat dan lampiran. Yang ketiga menggunakan bahasa yang resmi atau formal dan tidak bertele-tele. Dan yang terakhir terdapat stempel instansi pada surat. Selanjutnya kita ke pengertian surat pribadi. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis, surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi dan bukan sebagai wakil urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, atau resmi. Struktur surat pribadi ada 7. Yang pertama alamat dan tanggal surat. Ini menunjukkan lokasi dan kapan surat itu dibuat. Ditulis di pojok kanan atau kiri atas. Contohnya Blitar 29 Maret 2026. Yang kedua tujuan surat. Ini menyebutkan siapa penerima surat dan lokasinya. Contohnya untuk sahabatku Andi di Jakarta. Terus yang ketiga salam membuka, yaitu sapaan hangat untuk memulai surat. Contohnya hai, halo, assalamualaikum. Yang keempat ada kalimat membuka, yaitu paragraf pertama. Biasanya berupa sapaan, menanyakan kabar atau basa-basi sebelum masuk ke inti. Contohnya apa kabar, semoga kamu sehat selalu. Dan yang kelima adalah isi surat, yaitu bagian utama yang berisi maksud atau pesan pribadi yang ingin disampaikan. Yang keenam ada penutup surat, yaitu paragraf penutup, kalimat akhir untuk mengakhiri surat, sering berisi harapan atau ucapan terima kasih. Contohnya sekian dulu ya, sampai jumpa. Yang ketujuh nama dan tanda tangan. Selanjutnya kita ke ciri-ciri surat pribadi. Yang pertama, bahasa yang digunakan bersifat subjektif, pribadi, terus menggunakan kata-kata sapaan dan tidak berarti formal. Yang kedua, surat pribadi akan menggunakan kata ganti orang pertama dan orang ketiga. Yang ketiga tidak ada peraturan yang mengikat untuk menulis surat pribadi seperti kop surat dan berbagai elemen lainnya. Dan yang keempat adalah bebas menggunakan jenis kertas maupun sampul apapun. Selanjutnya kita ke penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang ejaan dan pelafalannya sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Baku tertentu dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Dan kata tidak baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEB. Nah, dari kedua penggunaan kata baku dan tidak baku, tadi perbedaannya terdapat pada penggunaannya.
Kalau kata baku itu digunakan dalam situasi resmi atau formal agar bahasanya lebih jelas, tepat, dan mudah dipahami. Sementara kata tidak baku digunakan dalam komunikasi santai dan sering dipengaruhi oleh kebiasaan berbicara sehari-hari. Nah, kesimpulan materi surat dinas. Kesimpulannya hari ini adalah surat dinas bersifat resmi dan menggunakan bahasa baku dan struktur lengkap. Kalau surat pribadi bersifat santai dan menggunakan bahasa tidak baku namun tetap sopan. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terus semangat belajar karena kemampuan menulis surat akan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.